Selamat pagi, semangat pagi. Pernah mendengar istilah tabu lampot? Tanamannya masih muda, tapi sudah berbuah lebat. Kenapa bisa begitu? Souvenir sekecil ini, jika ditanam, akan menjadi anggrek yang indah seperti ini. Di SD, kalian sudah mempelajari beberapa teknik konvensional dalam memperbanyak tanaman, misalkan stek, okulasi, atau mencangkok. Nah, kali ini kita akan membandingkan teknik konvensional yaitu mencangkok dengan teknik modern yaitu kultur jaringan. Yang pertama kita bahas dulu tentang teknik mencangkok. Hanya tanaman yang mempunyai cabang dan mengalami pertumbuhan sekunder yaitu memiliki kambium, sehingga hanya tumbuhan golongan dikotil dan gimnosperme. Untuk tahap-tahap mencangkok, kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, ini kita mau tunjukkan untuk cara cangkok pohon jambu kristal. Kita mau kupas, kerok, dan langsung kita bungkus. Ini kita pilih batang yang besar biar lebih jelas teman-teman. Ini kita kupas pakai gunting, lebih enak kalau saya. Kalau teman-teman bisa gunakan pisau, nggak masalah. Ini pakai gunting kita putar. Kemarin ada teman yang bertanya, untuk cangkok apakah kambiumnya dibuang? Jawabannya, kambium harus hilang karena kita buang kambiumnya bertujuan untuk ini luka yang kita buat ini agar tidak menyatu lagi apabila sudah dibungkus. Ini kambiumnya kita kerok, kita buang semua. Beda dengan sambung atau okulasi, untuk kambiumnya jangan sampai kena kupas ya. Ini sudah kita kerok kering, kita lap pakai tangan, nggak masalah untuk cangkok. Nah, ini biasanya teman-teman kadang dibiarkan 3 atau 4 hari. Untuk jambu ini kita bungkus langsung, nggak masalah. Untuk medianya pembungkusan ini kita gunakan serabut kelapa yang dihaluskan atau biasa yang disebut kokopit. Ini lembab, jadi sampai akar keluar nggak perlu siram, kebutuhan air tercukupi dari sini. Kita gunakan plastik. Ini plastik 1,5 kg yang kita potong. Ini kokopit kita taruh di sini. Ya, di sini mas. Ini kita tempelkan. Ya, kita tarik, jadi jarinya untuk menekan. Yang satu lengan ini kita tarik seperti ini. Untuk mengikatnya kita gunakan tali plastik atau rapiah. Ini kita buat lingkar di bawah, kita tarik ke atas seperti ini, kita kunci. Ini sudah enggak lepas ya, seperti ini. Ini sampai nanti akar keluar nggak perlu siram, beda dengan media tanah. Inilah ciri-ciri jika proses mencangkok berhasil. Terdapat akar yang tumbuh setelah sekitar 2 bulan. Dari penjelasan tadi, jawablah soal-soal tentang mencangkok berikut ini. Berikut ini adalah kelebihan dari teknik mencangkok. Untuk teknik kultur jaringan dan hubungannya dengan totipotensi dapat kita saksikan dari tayangan berikut ini. Salah satu institusi penelitian
Yang mempunyai lab kultur jaringan adalah Seameo Biotrop. Penelitian kultur jaringan di Seameo Biotrop dimulai pada tahun 1985. Produksi bibit mulai diaplikasikan sejak tahun 2000 untuk berbagai jenis tanaman kehutanan, pertanian, hortikultura, tanaman hias, dan rumput laut. Saat ini, perkembangan teknologi sudah semakin berkembang dengan pesat. Mungkin saat saya berkata begitu, pikiran yang terlintas dari benak Sobat Biotrop adalah teknologi komputer atau gadget ya. Bagaimana dengan teknologi kultur jaringan? Biasanya, kita memperbanyak bibit dengan metode konvensional seperti perkecambahan biji, okulasi, serta cangkok, dan stek. Pada tanaman tertentu yang sulit diperbanyak dengan metode konvensional, diperlukan teknik alternatif untuk perbanyakan tanaman, yaitu teknologi kultur jaringan tanaman. Kultur jaringan adalah suatu metode bagaimana kita mengisolasi bagian tertentu dari tanaman, misalnya sel, jaringan, atau organ. Kemudian kita budidayakan secara terkendali atau biasa disebut secara in vitro. Dan yang terpenting adalah dalam kondisi yang aseptik. Nah, contohnya kita ambil bagian daun dari jenis tanaman tertentu yang unggul. Nah, dari daun tersebut kita bisa tumbuhkan batang, tunas, akar, sehingga dia bisa membentuk dari tadinya sepotong daun bisa menjadi tanaman yang lengkap. Bagian tanaman lain yang biasa juga diambil untuk kultur jaringan adalah bagian pucuk tunas atau bagian umbi. Teknik kultur jaringan berkembang dari teori totipotensi sel yang dikemukakan oleh Swan dan Sladen tahun 1938. Menurut teori totipotensi tersebut, di dalam masing-masing sel tumbuhan mengandung informasi genetik dan sarana fisiologis tertentu untuk tumbuh membentuk tanaman lengkap jika ditempatkan dalam lingkungan yang sesuai. Contohnya, sel tumbuhan bila ditumbuhkan pada media yang mengandung hormon penumbuh akar, maka akan membentuk akar. Sedangkan bila ditumbuhkan di media yang mengandung hormon penumbuh tunas, maka akan membentuk tunas. Laboratorium tentu saja dengan peralatannya. Kemudian rumah kaca atau greenhouse juga persemaian. Kedua, kita memerlukan bahan-bahan yang diperlukan untuk media kultur yang cocok untuk pertumbuhan jenis tanaman yang kita kembangkan. Biasanya terdiri dari komponen unsur hara, makro dan mikro, kemudian vitamin, karbohidrat, lalu zat pengatur tumbuh, dan yang terakhir biasanya menggunakan agar. Dan yang ketiga, kita membutuhkan kondisi laboratorium yang aseptik. Jadi, kita mempunyai laboratorium tersebut dalam kondisi terpelihara kebersihannya dan dalam kondisi yang aseptik. Tahap pertama adalah sterilisasi eksplan. Eksplan itu adalah bagian tanaman yang kita ambil dari tanaman induk. Nah, tahap pertama dari sterilisasi eksplan yaitu proses bagaimana kita membersihkan eksplan itu dari mikroorganisme yang menempel di permukaan maupun mikroorganisme yang ada di dalam eksplan. Karena nanti eksplan ini akan dibudidayakan secara aseptik. Jadi, dia harus dalam kondisi yang betul-betul steril dari mikroorganisme. Nah, contohnya pada tanaman pisang. Eksplan yang digunakan biasanya adalah pucuk tunas muda yang kita ambil dari bonggol pisang. Tunas ini dibersihkan dengan cara pertama dibersihkan di bawah air mengalir, kemudian eksplan tersebut kita rendam larutan fungisida,
kemudian dilanjut bakterisida, kemudian dilanjut dengan desinfektan. Biasanya kami menggunakan sodium hapoklorit untuk mematikan mikroorganisme yang menempel atau hidup di dalam eksplan tersebut. Tahap kedua, menanam eksplan tersebut yang sudah melalui proses sterilisasi eksplan tadi di dalam media kultur. Media kultur ini, pertama kita menggunakan media kultur untuk inisiasi tunas in vitro pertama. Biasanya menggunakan medium MS atau singkatan dari medium Murasige dan Scoop yang mengandung zat pengatur tumbuh tertentu. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan tunas in vitro pertama, masuk ke tahap multiplikasi tunas, yaitu tahapan di mana tunas in vitro yang sudah kita dapatkan diperbanyak pada medium multiplikasi tunas, yaitu medium kultur yang mengandung sitokinin yang berfungsi untuk menggandakan tunas. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah kultur yang cukup banyak, maka sebagian tunas tersebut disubkultur ke media induksi akar. Tujuannya adalah untuk menginduksi atau merangsang pertumbuhan akar secara in vitro. Setelah memiliki akar, plantlet pisang yang dihasilkan kemudian diaklimatisasi di media tanah yang sudah disterilisasi. Kemudian bak aklimatisasi ditutup dengan plastik transparan untuk menjaga kelembaban udara agar tetap tinggi. Setelah 1 bulan disungkup, plantlet kemudian ditanam di media tanah di dalam polybag. Kemudian dipelihara selama 3 bulan di persemaian hingga menjadi bibit yang siap tanam di lahan. Jika tanaman induk berbuah lebat, maka bibit yang dihasilkan juga akan menghasilkan buah yang lebat. Bibit yang dihasilkan sangat banyak karena satu sel dapat menjadi satu individu. Tidak tergantung musim, mau hujan maupun kemarau, karena dilakukan pada ruangan yang suhu dan kelembapannya selalu terjaga. Bibit yang dihasilkan pun bebas dari penyakit dan dapat diperoleh sifat-sifat yang kita kehendaki. Untuk memperoleh sifat bibit yang dikehendaki tergantung jenis eksplannya. Lalu, mengapa eksplan tunas mempunyai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan jenis eksplan yang lain? Nah, sekarang bandingkanlah kelebihan dan kekurangan dari teknik mencangkok dan kultur jaringan. Pernah nggak kalian lihat tanaman yang dililit oleh kawat? Atau dengan perlakuan dibacok-bacok seperti ini? Kenapa ya tanaman ini disiksa? Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat.